Shalom adik-adik, berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu. Kakak percaya kabar kalian pasti baik-baik dan sehat selalu di rumah. Baik adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita melipat dan menutup mata kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan, atas waktu yang diberikan kepada kami pada hari ini. Mari Tuhan urapi kami, mari urapi anak-anak-Mu yang ada di sini, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan memakai mereka, mari Tuhan memberikan Roh Kudus agar mereka bisa mendengar dan menjadi berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan. Hari ini kita akan memberikan nyanyian persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan satu lagu pujian pada hari ini. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu akan selalu ada, baik dalam suka kita, baik dalam duka kita, dan dalam keadaan apapun, Dia akan selalu ada untuk kita. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus.
namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dunia boleh katakan ku
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian persembahan kita pada Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah. Yesus tolong padaku. Baik adik-adik, sekali lagi kita menyanyikan pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita melipat tangan kita, mari kita tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Mari membukakan hati kami, membukakan hati adik-adik. Mari Tuhan mengurapi hati kami, memberikan Roh Kudus agar memberikan hati yang mendengar dan telinga yang terbuka, agar apa yang disampaikan, agar apa firman yang keluar dari hamba-Mu menjadi berkat buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, shalom. Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik kita bersyukur hari ini kita kembali dengarkan cerita firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Yang sudah siap lambaikan tangannya. Yeay, keren. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin dan berkati kami supaya kami boleh memberikan hati kami untuk boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kalau adik-adik melihat ini bentuk apa ya? Iya, bentuk hati. Bentuk hati ini bersih atau kotor ya? Bersih. Artinya bentuk hati ini tidak ternodai oleh dosa. Lalu bagaimana adik-adik kalau hati ini ternodai oleh dosa? Manusia itu kan sering melakukan yang namanya kesalahan. Ada yang suka, kalau dosa itu seperti apa sih anak-anak, tahu tidak? Contohnya marah-marah. Kalau marah-marah, kalau begitu
kakak mau kasih di sini. Apalagi contoh dosa. Ngomongin orang. Apalagi ngejekin teman. Apalagi nyontek. Apalagi pukul-pukul teman. Apalagi jahilin dedeknya. Tidak mau berbagi. Apalagi ya. Wah, banyak ya. Nah, karena saking banyaknya, ya dosa yang diperbuat, akhirnya yang hati yang tadi putih bersih jadinya kotor karena dosa. Karena kerasnya hati manusia. Adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang raja namanya Raja Firaun. Karena dia mengeraskan hatinya, maka apa yang terjadi ya atas bangsa Mesir. Nanti adik-adik perhatikan dan dengarkan ceritanya baik-baik ya. Sudah siap? Kalau yang sudah siap, duduk dengan baik. Kita mau dengarkan ceritanya ya. Oke. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau,
Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi." Pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel." Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu.
Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, seperti itu adik-adik ceritanya. Kita lihat Raja Firaun mengeraskan hatinya kan pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat Firaun mengeraskan hatinya, apa yang terjadi? Akibatnya banyak tulah yang terjadi di sana. Sampai pada akhirnya anak daripada Raja Firaun itu meninggal. Baru Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Hari ini kita belajar supaya kita tidak mengeraskan hati seperti siapa tadi? Raja Firaun. Kita lihat ketika Raja Firaun mengeraskan hatinya, maka akibatnya adalah apa? Raja Firaun menerima hukuman, bukan hanya buat Raja Firaun, tetapi seluruh bangsa Mesir menerima hukuman daripada Tuhan. Nah, akibat daripada dosa pasti ada hukumannya adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, hari ini kita belajar untuk tidak mengeraskan hati. Kalau sudah waktunya ibadah sekolah minggu, maka adik-adik tidak perlu mengeraskan hatinya dengan tidak mau sekolah minggu, online terus, bosan. Tidak ya, adik-adik lembutkan hatinya dan terus datang kepada Tuhan Yesus untuk terus beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga adik-adik juga tidak perlu mengeraskan hati kepada orang tua. Misalnya ketika papa, mama meminta tolong ataupun memberi nasihat, adik-adik tidak perlu membantah, adik-adik tidak perlu melawan, tetapi adik-adik melakukan yang baik. Oke? Oke adik-adik, ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Artinya kita tidak boleh mengeraskan hati. Kakak percaya adik-adik bisa menjadi orang-orang yang lemah lembut hatinya. Bisa? Oke, yuk kita mau tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk tidak mengeraskan hati. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang boleh terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik Abi Pasko. Hari ini kita mau membuat prakarya tentang amplop ayat hafalan. Nah, amplopnya itu seperti ini adik-adik. Kalau dibuka, maka akan terlihat seperti ini. Di dalam amplop ini ada kartu ayat hafalan adik-adik seperti ini. Jadi, nanti adik-adik juga bisa menuliskan ayat hafalannya setiap hari Minggu. Contoh, hari ini ayat hafalannya apa ya? Adik-adik bisa menuliskan di kertas dengan ukuran yang sesuai dengan amplopnya. Nah, kalau sudah ditulis, adik-adik bisa hias sesuai dengan kreasi adik-adik ya. Bisa masukkan ke dalam amplopnya seperti ini. Nah, jadi adik-adik bisa menuliskannya setiap hari Minggu ya. Lalu simpan di dalam amplop. Selanjutnya, bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat amplop ayat hafalan adalah yang pertama, adik-adik siapkan kertas warna atau kertas lipat dengan berbagai macam warna ya adik-adik. Seperti ini. Lalu ada lem, double tip, dan juga ada kertas warna. Nah, untuk kertas warna ini disesuaikan dengan ukuran amplopnya ya adik-adik. Sekarang kita perhatikan cara membuat amplop ayat hafalannya ya adik-adik.